Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Kodariah Ramdhani, peserta Latsar CPNS Regional Bandung, kelompok 2, Angkatan 9 dari Kabupaten Garut tahun 2021. Pada podcast kali ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan wawasan kebangsaan dan bela negara, teman-teman pasti sudah tahu kan, negeri kita tercinta ini merupakan negeri yang sangat indah. Keindahan alamnya, ragam budayanya, dan letaknya yang strategis membuat tak sedikit warga asing pergi berlibur ke Indonesia. Jika kita lihat dalam peta dunia, tampak jelas bahwa negara kita ini sebagian besar wilayah maritim atau perairan dengan ribuan pulau-pulau. Hal ini merupakan aspek alamiah atau yang biasa kita sebut dengan aspek Trigatra, yaitu aspek geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Sedangkan Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, sosial budaya. Antara gatra yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling timbal balik. Baik, kita langsung masuk ke definisinya. Di sini terdapat 3 kata kunci, yaitu cara pandang, kesadaran diri, kehidupan berbangsa dan negara. Jadi, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Profesor Muladi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesetiaan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu berkumpulnya anak muda yang mendasari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Aula Stovia. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional yang diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908. Yang ketiga, Kerapatan Besar Pemuda atau yang kita kenal dengan Kongres Pemuda yang berdiri tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Yang keempat, pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Pada masa kritis bangsa Indonesia, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa yaitu Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelenggara Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang kelima, terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan di rumah Bung Karno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yang bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa. Bersamaan dengan itu, sangsaka merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Konsensus dasar. Menurut Yudilati PhD, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan.
4 konsensus dasar Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila yang merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia, juga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika, pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis Empu Tantular zaman Kerajaan Majapahit, yang artinya beragam tapi tetap satu. Pada saat itu terdapat dua agama yaitu Hindu dan Buddha, tetapi dapat hidup damai berdampingan dengan keyakinan yang berbeda. Konsensus yang ketiga yaitu NKRI, dan yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pengertian bela negara, yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara. Fungsi ASN sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Implementasinya misalnya dengan 1. Melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, 2. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, 3. Memegang teguh ideologi Pancasila, 4. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, 5. Melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.